Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 2511029002. Baiklah, saya akan menjelaskan materi resume minggu keempat, manajemen strategi tentang model deskriptif manajemen strategi. Model deskriptif menjelaskan bagaimana proses manajemen strategi menjadi benar-benar dilakukan dalam praktiknya. Model ini menggambarkan tahapan kegiatan manajerial, mulai dari analisis kondisi lingkungan hingga formulasi dan implementasi strategi, agar organisasi mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Manajemen strategis adalah proses analisis keputusan dan tindakan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Proses ini merupakan integrasi dari tiga aktivitas utama yang saling berkaitan, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Model ini menempatkan para pemimpin dan seluruh organisasi dalam pemberdayaan strategis untuk meningkatkan keselarasan dan kinerja secara keseluruhan. Yang pertama itu ada proses manajemennya. Proses manajemen strategis terdiri dari tiga aktivitas yang saling bergantung. Yang pertama analisis, itu meliputi penilaian lingkungan eksternal, ancaman dan peluang, dan internal yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi untuk memahami tantangan kompetitif dan yang dihadapi. Yang kedua, ada formulasi yang merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai untuk mengatasi tantangan kompetitif berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga, ada implementasi, menerapkan kebijakan dan strategi melalui tindakan koheren, termasuk pengalokasian sumber daya dan desain organisasi yang tepat untuk memastikan pelaksanaan strategi yang efektif. Setiap elemen ini harus saling terintegrasi dan didukung oleh komitmen strategis yang kuat. Selanjutnya ada strategi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan, tetapi mempengaruhi peluang dan ancaman strategi, seperti kondisi pasar pesaing, teknologi, regulasi, dan tren sosial. Analisis eksternal penting untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus dihadapi. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar kendali organisasi yang mempengaruhi atau arah strateginya yang dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum terdiri dari segmen utama demografi, sosiokultural, politik, teknologi, ekonomi, dan global. Lalu lingkungan industri, yaitu industri environment, menganalisis tingkat persaingan menggunakan model seperti 5 kekuatan Porter, yaitu ancaman, pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk pengganti, dan persaingan di antara perusahaan yang ada. Lalu selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal ini melibatkan aspek-aspek dalam organisasi yang membentuk keunggulan kompetitif, termasuk sumber daya kapabilitas, budaya organisasi, dan struktur. Penilaian internal membantu menentukan kekuatan yang dapat diperkuat dan kelemahan yang perlu diatasi. Pendekatan utamanya adalah rescue-based view yang menilai sumber daya strategi menjadi berdasarkan kriteria valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Itu valuable itu berharga, rare itu langka, inimitable itu sulit ditiru, dan non-substitutable itu tidak mudah digantikan. Selanjutnya itu adalah formulasi strategi, adalah proses pengembangan rencana atau kebijakan panduan yang tepat untuk menghadapi tantangan yang diidentifikasi dalam analisis. Strategi yang baik harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, mendukung pencapaian tujuan strategi yang panjang, dan didasarkan pada analisis mendalam dan melibatkan komitmen strategis. Formulasi ini meliputi strategi di tingkat korporat, bisnis, dan fungsional yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di kondisi pasar. Langkah-langkah utamanya itu adalah menentukan visi, misi, tujuan, menganalisis kondisi eksternal, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal, merumuskan strategi, yaitu pada berbeda tingkat di tingkat korporat, bisnis, dan fungsional. Jadi kesimpulannya, model deskriptif manajemen strategik menekankan proses yang sistematis dan
integratif, mulai dari analisis, formulasi, hingga implementasi strategi dengan melibatkan seluruh organisasi dan mempertimbangkan lingkungan eksternal serta internal untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.